sudah masuk ke bab 8, yaitu accessing command line ya teman. Nah di sini tuh ada 3 materi teman, diantaranya ada change language in Debian. Itu kita itu pas instalasikan kita kan memilih bahasa kita atau bahasa Indonesia. Nah kita itu akan mengganti bahasa kita itu, bahasa Indonesia itu akan diganti menjadi ke bahasa Inggris teman-teman. Dan yang kedua ada pengenalan basic terminal atau konfigurasi basic pada Linux itu teman-teman. Dan yang terakhir kita password password root dan pada Ubuntu ya teman-teman, password root pada Ubuntu teman-teman. Oke, kita langsung saja ke VirtualBox-nya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kita sudah masuk ke terminal ya teman. Nah, caranya itu seperti yang di video sebelumnya teman-teman. Kalian ke aktivitas, lalu kalian ketik untuk mencari sini, kalian ketikkan terminal teman-teman. Terminal. Nah, di sini tuh ntar kalian tinggal klik saja terminal. Nah, nanti langsung masuk ke sini teman-teman. Tampilan seperti ini. Nah, di sini tuh kita ingin mengubah menjadi bahasa Inggris teman-teman. Nah, di sini kan kalian lihat Senin 16 Juni ya teman-teman. Dan ntar kalau kita bahasa Inggris itu jadi dibalik teman-teman. Juni dulu teman-teman yang di depan sebelum ininya. Jadi kalau bahasa Inggris ntar Juni dulu, bulan dulu gitu teman-teman yang di depan. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama itu kita masukkan komennya dulu, SU, kita enter. Nah, di sini tuh kita masukkan sandi kita teman-teman. Sandi root kita teman-teman. Kita masukkan saja sandi root kita 1 2 3 4 5 sama enter. Nah, di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Dan di sini tuh kita ketikkan namanya sudo dpkg strip chin figur lokal lokalis. Oke, kita di sini enter. Oh maaf teman-teman, kita di sini kita sudah masuk ya teman-teman ke rootnya. Teman-teman di sini saya salah teman-teman, typo teman-teman. Kita masukkan lagi sudo dpkg recon harusnya teman-teman, recon figur lokalis. Nah di sini kalian enter saja. Nah di sini tuh ada tampilan awal untuk mengubah bahasa. Di sini ada tampilannya locales to be generate teman-teman. Dan kalian bisa scrollnya pakai tanda panah ke bawah teman-teman. Nah di sini tuh kita kan ingin mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi kita tuh butuhnya yang ini teman-teman. Yang ini teman-teman, kita enter. Jadi kita pakai yang atas teman-teman. Oke, atas. Kita enter teman-teman. Coba lihat apakah udah benar. Nah, di sini kita sudah benar ya teman-teman. Maaf tadi salah terus teman-teman. Kita masuk ke layar log masuk. Kita di sini pilih, kita masukkan ini dulu tadi kita 1 2 3 4 5 enter. Lalu kita masuk ke Inggris. Oke. Dan bahasanya akun andanya juga kita ganti ke bahasa Inggris. Pilih. Oke. Setelah itu kita keluar dulu teman-teman. Oke. Jangan dulu, kita sudah ini, oh bahasanya kita belum ganti teman-teman. Pilih, kita keluar dulu. Masukkan password kita.
Di sini itu kita sudah beda semua ya teman-teman, sudah bahasa Inggris teman-teman, dan di sini kita sudah bulan dulu baru tanggal ya teman-teman. Dan di sini tuh kita itu ada new foldernya, ada desktop, ada download, template, public, dokumen, musik, dan lain-lain. Kita pilih yang update name ya teman-teman, karena tadi kita habis nge-reboot ulang. Kita update name, sini kita update name. Mungkin sekian saja video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke dalam VirtualBox-nya. Seperti biasa, kalian ke aktivitas, lalu kalian tipenya kalian pilih terminal ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk, kita file view-nya kita full screen mode. Oke. Nah, apa itu nama sebelum tanda ini, tanda add teman-teman? Ini merupakan penamaan digunakan sebagai user kita. Tetap ketika kita melakukan proses instalasi, jadi terdapat parameter username kita harus masukkan, dan ini username kita yang muncul ketika masuk ke Debian desktop kita. Jadi terdapat nama username, lalu kita harus kan masukkan password, barulah kita bisa masukkan ke dalam desktop Debiannya ya teman. Nah, ini merupakan username. Lalu apa yang dimaksud setelah ini teman-teman? Setelah add ini kan ada nama lagi nih, Panji lagi teman-teman yang kedua. Nah, ini merupakan hostname yang digunakan pada Debian server ini, yang mana hostname itu digunakan sebagai penamaan dalam jaringan. Jadi misalnya ini berada di Jakarta, server saya ini misalkan di Jakarta ya teman-teman, sedangkan saya berada di Cirebon. Nah, ketika saya ingin meremote Debian server yang berada di Jakarta, maka saya harus menggunakan penamaan hostname ini sebagai untuk meremote saya, nama Panji, dan masukkan IP address-nya, nama yang ini teman-teman yang belakang, dan masukkan IP address-nya ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi, hostname ini atau Panji ini merupakan penamaan pada jaringan. Jika saya mengakses sebuah internet, maka terdapat nama yang muncul pada internet tersebut. Lalu, apa maksud dari tanda lengkung ini teman-teman nih? Tanda lengkung yang ini teman-teman. Nah, tanda lengkung itu terdapat lambang di terminal kita, itu menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Oh iya, saya juga lupa memberitahu pada teman-teman ya teman-teman untuk mengecek nama username kita dengan perintah ya teman-teman, dengan perintah woami kita cek. Nah, di sini kita woaminya kita itu Panji teman-teman, benar teman. Dan untuk mengecek hostname ya, kita itu ketikkan di sini hostname ctl teman-teman, kita enter. Nah, di sini tuh hostname kita namanya Panji, dan chasisnya ini VM. Di sini itu kayaknya bisa berubah-ubah teman-teman, karena di sini kita menggunakan virtual machine. Jadi sininya VM, kalau real device itu bisa real device ininya teman-teman. Dan kita virtualizationnya kita Oracle, karena kita menggunakan VirtualBox teman-teman. Oke. Lalu di sini kalau misalkan di sini itu ramai, kita bisa slash lagi clear enter. Lalu ini tanda ini teman-teman, ini tanda yang ini yang berada di home directory teman-teman. Coba kita ketikkan lagi teman-teman, pwd enter. Nah, di sini tuh home atau panjang di directory teman-teman. Coba kita masukkan cd spasi
atau etc. Kita enter teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke home, apa namanya ini, yang etc teman-teman, bukan di home directory. Nah, sekarang kita coba ke home directory lagi teman-teman. Kita coba masuk ke home directory lagi, kita enter dulu, lalu kita cd spasi home atau panci. Nah, di sini kita sudah masuk ke home directory lagi teman-teman. Lalu apa yang dimaksud tanda dolar ini teman-teman? Nah, dari lambang dolar ini merupakan hak akses. Ketika terdapat lambang dolar, bahwa ini menandakan bahwa teman-teman hanya memiliki hak akses biasa. Dan jika teman-teman tandanya tanda pagar teman-teman, mana tanda pagar? Nah, tanda pagar, tanda pagar itu menandakan bahwa teman-teman hak akses root atau akses yang paling atas, karena terdapat direktori atau file yang mana itu bisa diakses menggunakan root atau hak akses root itu. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa masuk ke dalam hak akses root? Teman-teman bisa masukkan dengan perintah ini, perintah su. Nah, di sini itu kita masukkan password kita teman-teman, 1 2 3 4 5. Nah, di sini itu setiap kita memasukkan itu tidak ada itunya teman-teman, tidak ada namanya. Jadi kita exit dulu, kita ulang lagi, kita masukkan lagi su, masukkan lagi passwordnya. Oke, enter. Oh, di sini kita sudah masukkannya teman-teman, sudah benar. Lalu kita bisa exit. Tadi ini kita malah ke exit semua teman-teman. Kita masuk lagi ke terminal. Jadi kita sudah masuk ke terminal lagi teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan, tanda dolar yang ada itu menandakan, nih tanda ini itu menandakan bahwa hak akses sudah pagar teman-teman, sudah pagar teman-teman. Nah, sudah pagar atau akses sudah dalam hak akses root, sehingga saya bisa akses direktori apapun. Nah, lengkungnya juga hilang teman-teman, yang ini tuh hilang teman-teman kalau kita masuk ke su. Nah, di sini juga lengkung hilang ya teman-teman, karena kita sudah masuk ke tanda yang ini. Karena itu saya tidak berada di home directory teman-teman. Loh, bukannya berada di home Panji itu bukannya menandakan bahwa di directory home. Nah, jadi home directory-nya root dan directory-nya user itu biasanya itu berbeda. Kalau user itu biasanya dia memang di home atau Panji teman-teman. Cuma misalkan root itu direktorinya adalah root, jadi saya akan masuk di directory root ya teman. Nih, coba kita directory root, kita masukkan cd spasi root tar. Nah, di sini itu kita masuk ke direktorinya root teman-teman. Nah, sekarang sudah di direktorinya root. Nah, tapi terdapat logo seperti ini teman-teman, nih yang lengkungan ini teman-teman, yang dimana ini menandakan bahwa sedang berada di home directory teman-teman.
saya akan mencoba PWD untuk mengecek di mana keberadaan saya sekarang. Kita cek teman-teman. PWD enter. Nah, kita berada di root atau root Panji teman-teman. Nah, untuk keluar dari root teman-teman bisa exit aja teman-teman. Kalian tinggal exit aja teman-teman. Nah, kita sini sudah keluar ya teman-teman. Sini sekarang kita sudah di user biasa ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu password pada root. Nah, password pada root itu berbeda ya teman dengan password di Debian. Maksudnya berbeda itu, kalau di Debian itu pas kita melakukan instalasi itu kita disuruh masukkan password rootnya dulu ya teman, dan sedangkan di Ubuntu itu pas kita melakukan instalasi tidak ada yang namanya disuruh membuat atau memasukkan password root teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam virtualbox-nya teman-teman. Di sini kita sudah login, sudah masuk ke running Ubuntu servernya. Kita masukkan username kita. Oke. Kita masukkan password kita itu 2345. Bentar. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, di sini itu kita kalau kita masukkan perintah suite itu kita tidak akan bisa teman-teman, tidak akan bisa memasukkan password apa-apa teman-teman, karena di sini tuh kita belum membuat yang namanya password rootnya teman-teman. Nah, untuk membuat password rootnya itu teman-teman, kalian itu bisa menggunakan dengan konfigurasi yang menggunakan ini teman-teman, sudo passwd. Oke teman, kita ulangi lagi, sudo passwd, kita enter. Nah, di sini kita bisa masuk ke itu teman-teman, ke akses root teman-teman. Nah, di sini tuh kita membuat password teman-teman. Di sini tuh kita masukkan password yang lama dulu teman-teman. Lalu kita di sini membuat password rootnya teman-teman. Nah, di sini kan di sebelumnya kan kita password biasanya menggunakan password 12345, dan di password rootnya kita menggunakan 12 teman-teman. Kita enter. Nah, kita ini sudah masukkan password yang sama, 12 enter. Oke, di sini tuh kita sudah masuk ke akses root teman-teman. Kita coba sini show. Kita masukkan password yang tadi 12. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Besar. Di sini sudah masuk. Di sini. Lalu kita masukkan PWD untuk mengecek. Oke, di sini kita sudah masuk ke root. Sudah. Terus kita masukkan cd spasi root. Lalu di sini kita masukkan PWD. Oke. Sini sudah berhasil membuat password rootnya di Ubuntu server. Oke, mungkin segitu dulu saja ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.